Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khutbatika allati adrikna. Hadirin semulakan, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang bertanya ya tentang Padang Arafah atau hari Arafah. Sebenarnya memang betul-betul puncak daripada ibadah haji itu adalah wukuf Arafah, wukuf di Arafah. Dan sebenarnya kita itu hampir setiap hari tidak itu di konten YouTube, tidak di TikTok, tidak di kemana-mana, hampir setiap hari kita bahas tentang wukuf di Arafah secara hakikat. Namun kita tidak terlalu mendefinisikannya hanya di wukuf Arafah saja. Padahal sebenarnya yang kita bahas itu adalah wukuf di Arafah. Yang selalu kita bilang ya, pertemuan, wasilah, maqam Rasulullah, nurani, hakikat Muhammad. Nah, sebelum kita masuk di penjelasan itu tadi, secara syariat wukuf di Arafah artinya seorang, tiap-tiap manusia di seluruh dunia, semua umat muslim seluruh dunia berkumpul di Padang Arafah, yang dimana di situ titik daripada berkumpulnya atau tempat pertemuan daripada berkumpulnya seseorang, manusia-manusia yang membuang semua identitas-identitas seperti identitasnya sebagai guru, identitasnya sebagai kiai, identitasnya sebagai abdi negara, identitasnya sebagai pengusaha, orang kaya, atributnya semua dilepas di sana, hanya bermodalkan dua helai pakaian suci. Semua rata, status sosial semua ditanggalkan, dihilangkan semua. Hampir dikatakan telanjang bulat sudah kalau dibuka kainnya dua itu. Melepas keegoan, data-data tentang dirinya. Itu secara syariat. Maka jelas Arafah, Al-Hajj, haji puncaknya itu adalah Arafah. Arafah ya'rifu secara lugawi, artinya mengetahui atau mengenal. Nah, puncak hakikat sebenar-benar mengenal itu, sebenar-benarnya mengenal itu adalah musyahadah. Sebenar-benar mengenal itu adalah musyahadah. Nah, wukuf itu berdiam, ya, berdiam, mendiamkan. Nah, bisa juga mendiamkan pikiran dengan perasaan di Padang Arafah. Bukan hanya kita menghayal di sana, berdiri sambil menghayal, tidak. Jadi secara hakikatnya Padang Arafah secara hakikatnya itulah awal mula untuk wasil kepada Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Disitulah titik pertemuan, batu loncatan atau wasilah. Di situ juga dikatakan pertemuan Adam dengan Hawa, pertemuan Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah, pertemuan Sayyidina Yusuf dengan Sayyidina Zulaikha, banyak macam-macam tamsilnya. Pertemuan
Nah, antara syariat dengan hakikat, pertemuan antara fitrah dengan kesadaran, banyak. Pertemuan antara dua laut, disitulah titik temunya disuruh wukuf di Padang Arafah. Padang Arafah pada diri, itulah di dalam pusar sir rahasia Allah. Itulah batu loncatan untuk mengenal Allah. Wukuf di Arafah, berdiam diri, mendiamkan ego, pikiran perasaan kita, identitas diri kita, untuk bagaimana membuang semuanya keakuan-keakuan palsu kita, identitas palsu kita, dengan telanjang bulat, dibungkuskan atau diliputi oleh cahaya yang suci, dibungkus dengan pakaian ihram yang sangat suci, putih tapi tidak berwarna, tidak berbau, tidak juga dikatakan bening, isyarat saja itu bening, tidak berwarna, tidak berbau. Maka disinilah sering-sering wukuf di Arafah, berdiam supaya bisa menyaksikan Allah. Inilah puncak haji, puncak rukun haji adalah wukuf di Arafah. Di situ tidak di ibadah-ibadah tentang sholat, tidak ada ibadah zikir-zikir di situ. Tidak ada ibadah-ibadah lain selain berdiri, wukuf, diam, munajat. Lalu ketika di Padang Arafah, secara syariatnya tidak musyahadah kepada Allah, maka dapat hanya syariat. Itu simbol. Semua ritual-ritual di dalam agama, di dalam muslim, terutama tawaf, mencium hajar aswad dan sebagainya, itu simbol. Tapi jangan pernah meninggalkan simbol. Itu identitas dan sejarah ziarah. Jangan katakan kalau kita sudah haji di sini, haji hakikat di sini, untuk apa lagi haji ke Baitullah, tanah suci? Untuk apa kamu bilang? Itu sejarah, Pak. Sejarah dan simbol juga, kiblat bagi umat supaya pemersatu daripada seluruh dunia. Di situ kiblat. Maka di mana kiblat pada diri? Namun simbol-simbol itu jangan kita hanya ritual adat kebiasaan saja. Seperti adat begitu nah. Tiap tahun naik haji. Seperti adat, tapi tidak tahu apa hakikat haji, apa hakikat wukuf, apa hakikatnya tawaf, apa hakikatnya lari-lari kecil, sa'i, lempar jumroh, lontar jumrah. Apa hakikatnya tawaf? Apakah yang disaksikan hanya batu? Apakah yang dicium hanya batu? Apakah yang disaksikan hanya batu? Apakah wukuf di Arafah menghayal? Minta uang, ya Allah 7 miliar, 7 miliar, 7 miliar. Apakah hanya diucapkan aku serahkan diriku kepadamu ya Allah? Apakah hanya diucap? Apakah robot tidak bisa begitu? Umat-umat yang mengaku muslim, yang mengaku umatnya baginda Nabi, sekarang rata-rata mayoritas tidak ada ruh, tidak ada ruhnya ketika ibadah. Maksudnya mas, orang kan dia pakai ruh. Iya, tapi tidak dipakai. Rahasianya Allah tidak dipakai. Siapa yang berdiri sholat? Rahasia Allah. Kita yang berdiri, jasad yang berdiri, rahasia Allah yang berdiri.
Siapa yang melempar jumroh itu? Melontar itu. Kita kayak melontar. Rahasia Allah. Siapa yang tawaf? Rahasia Allah. Siapa yang wukuf di Arafah? Rahasia Allah. Kalau apa-apa, termasuk rukun-rukun Islam, rukun apa, dikerjakan hanya dengan kita, lidah kita, pikiran kita, perasaan kita, hawa nafsu kita. Sampai kapan? Apakah akan ada pertolongan Allah seperti itu? Kenapa umat muslim seluruh dunia tidak bisa bersatu? Karena tidak ada ruhnya. Sulit, belat. Ruh ini yang mau dibangkitkan lagi, powernya, energinya, spiritualnya. Jangan juga belajar spiritual, artinya belajar makrifat, kerohanian, tauhid. Tinggalkan yang ritual tadi, tinggalkan yang syariat tadi dengan thariqat. Tidak, karena sudah terlanjur syariat sudah turun dan kita bukan di zamannya Nabi. Bersamaan. Kalau tidak kuat, yang penting ada niat dan jangan nafikan syariat atau ritual ibadah. Sudah menjadi rukun. Di mana ada rukun, di mana ada rukun syariat, pasti ada hakikatnya. Maka kata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, di mana ada kulit pasti ada isinya. Di mana ada syariat pasti ada hakikatnya. Di mana ada hakikat ada syariatnya. Jadi umat-umat sekarang ritualnya tidak pakai ruh, pakai nafsu, Pak. Berarti kita itu tidak bisa, apa kita bisa bergerak kalau tidak ada nafsu, Mas? Malaikat itu punya nafsu tidak? Malaikat itu punya nafsu atau tidak? Bergerak dengan nafsu apa tidak? Atau atas perintah Allah? Malaikat tidak ada nafsu. Nah, maka di sini nafsu apa yang dipakai? Nafsul mutmainnah. Itulah cahaya Rasulullah, cahaya Allah Rasulullah. Itu nafsu mutmainnah, jiwa yang sudah tenang, jiwa yang sudah wukuf di Arafah, sehingga terpancar cahayanya Allah, yaitu Rasulullah kepada dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, memang sebenarnya memang sudah meliputi, kedudukannya ada dalam pusar. Namun bagaimana pancaran itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, cahaya Allah yang ada pada diri itu semakin besar sampai terpantul keluar. Cahaya itu terpantul keluar dan bisa musyahadah baqobillah kepada Allah. Musyahadahnya sampai fana dan baqobillah 24 jam kekal dengan Allah. Kesadarannya itu. Kenapa kita sering lupa? Karena cahaya Allah yang ada pada diri kita, Rasulullah itu masih kecil penjiwaannya. Kita maunya langsung ke Allah, hingga 6 jam lupa, baru ingat. 7 jam lupa Allah, baru ingat. Terlalu egois, bernafsu mengejar Tuhan. Man arafa nafsahu, kenali diri. Kenali dirimu. Asal mula kejadian dirimu, hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad daripada hakikat Muhammad dari Allah Ta'ala. Maka memang mustahil kita itu bisa mengenal Allah. Kenapa iblis? Kenapa iblis tidak bisa makrifat? Iblis itu tidak makrifat. Secara syariatnya itu tidak makrifat. Iblis itu tauhid. Tidak sampai makrifat. Kenapa? Tidak ada malaikat, ya. Tidak ada malaikat, tidak ada jin, tidak ada sebangsanya selain manusia yang bisa makrifat zat
Karena tidak ada hembusan cahaya di situ, tidak ada cahaya Allah di situ. Satu-satunya jalan yang paling dibenci oleh iblis, jalan Rasulullah. Jalan melalui Rasulullah, jalan melalui Rasulullah. Iblis dikira tidak ahli ritual. Iblis itu ahli ritual, iblis itu ahli syariat. Melebihi syariatnya malaikat. Sampai kalau mau dibilang seandainya ada kepalanya, iblis itu kayak kita, itu sudah hitam dia punya jidat itu. Iblis. Ini kita bicara syariat ya, kalau kita bicara ma'rifat ya lain lagi jadinya. Ambil pelajaran. Kalau ada mengatakan iblis itu ahli tauhid. Tauhid memang, tapi tidak ma'rifat. Tidak ma'rifat. Orang ma'rifat tuh mampu betul-betul langsung kepada zat Allah. Orang ma'rifat itu betul-betul mengenal akan zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, af'alnya Allah. Sementara iblis tidak sampai kepada zat. Kenapa? Kenapa iblis tidak sampai kepada zat? Bagaimana mau sampai kepada zat? Adam saja dia nafikan. Adam itu dari tanah. Seandainya mau betul-betul mendengar daripada sifat kalamnya Allah, menuruti ini secara syariat ya, namun di panggung sandiwara, di hakikat ya anda usah bilang lagi. Sifat jala, sifat jalnya Allah juga tajallinya. Ini secara syariat nah. Bukan kita menghina iblis. Taulah siapa iblis. Tahu kan hakikatnya. Sifat jalalnya Allah juga. Tapi Allah mengatakan, jangan kamu ikuti langkah-langkah iblis. Janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Maka di situ satu ciri-ciri seseorang itu membenci daripada hakikat Nur Muhammad, itu bala tentara iblis itu. Kenapa? Hakikat Nur Muhammad itu hak. Hakikat Nur Muhammad ini rahasianya Allah. Tidak bisa ditentang. Kalau ada yang menentang berarti bala tentara iblis. Kita ini bala tentara iblis kalau menentang hakikat Muhammad. Ruh suci, rahasia Allah. Percikannya Allah, hembusannya Allah. Nah, itu yang paling dibenci iblis. Makanya paling dibenci iblis itu Bani Adam yang mau sampai mengenal kepada Allah dengan jalur Nur Muhammad. Jalur yang tidak pernah diselami iblis ma'rifat kepada Allah dengan jalur Rasulullah. Tidak pernah, tidak bisa. Iblis itu jalur tauhid. Jalan menuju kepada Allah ada jalur tauhid, ada jalur Nur Muhammad. Kalau jalur tauhid siap tazkiyatun nafs. Siap kamu bersihkan itu hijab-hijab itu 70.000 hijab, 80.000 hijab, 1 juta hijab, 2 juta hijab. Bersihkan itu sendiri dengan keakuanmu. Sampai mana kau mau bersihkan itu hatimu? Makanya jalur tauhid itu banyak hijab. Tapi kalau dengan jalur Rasulullah, kamu langsung wasilah kepada Rasulullah, 70.000 hijab, langsunglah. Makanya dikatakan jalur tol. Jalur tauhid itu jalur berlika-liku dan licin selicin-licinnya kalau tahu. Bukan dilarang jalur tauhid, dua-duanya diambil. Cuma jangan sampai kita terlalu gegabah menafikan jalur Nur Muhammad, jalur tauhid. Tauhid pun belum lengkap. Masih ini kan ini dan sebagainya. Iblis itu jalur tauhid, ahli syariat, ahli toriko, ahli hakikat. Iblis itu ahli tauhid, iblis itu. Tapi kalau ma'rifat zat itu tidak bisa iblis. Ma'rifat sifat pun gagal dia. Lalu iblis mengenal Allah dengan apa? Dengan ya keyakinan buta. Keyakinan buta iblis itu.
Kalau malaikat makrifat sifat. Iblis pun makrifat sifat tidak lolos. Bagaimana mau makrifat zat? Malaikat saja tidak bisa makrifat zat. Kenapa? Karena tidak ada cahaya Rasulullah pada dirinya. Tidak ada cahayanya Allah, hakikat Muhammad Rasulullah. Makanya nikmat yang mana kita dustakan? Sudah ada di situ, telah sedia itu cahayanya Allah di situ. Iblis saja tidak ada cahaya Allah pada dirinya. Tidak ada hembusan langsung loh. Ini hembusannya Allah langsung loh. Dihembuskan langsung loh. Hembusan Allah loh. Iblis tidak ada hembusan Allah, tapi ibadahnya saja sangat luar biasa begitu. Tapi dengan nafsu ibadahnya. Jadi ya begitulah. Malaikat ibadah bukan dengan nafsu. Malaikat itu tidak ada nafsunya. Tidak ada nafsunya malaikat. Nah, maka ketika seorang manusia rajin wukuf di Arafah, apalagi ini bulannya ya, pas betul anunya, time-nya, rajin-rajinlah wukuf di Arafah. Wukuf, diamkan ego, pikiran, perasaanmu di padang Arafah. Di mana padang Arafah? Di tengah-tengah dirimu, di tengah-tengah diri kita. Yang kita selalu bilang, di tengah-tengah diri terus, itu supaya mesra, supaya memancar cahayanya sampai keluar, sehingga mampu sampai bakobillah kepada Allah bahkan. Mudah-mudahan musyahadahnya bisa terus menerus, tidak terlalu lupa. Dengan mengaktifkan, kuncinya di situ, kuncinya. Rajin-rajin wukuf di Arafah, rajin wukuf di padang Arafah. Buang semua itu, telanjang bulat telanjang. Kalau wukuf di Arafah secara syariat masih ada dua pakaian ihram itu. Nah ini telanjang bulat sudah. Akui diam di situ, duduk, berdiri, pasrah total di situ. Nah kemana-mana begitu terus. Coba itu terus 40 hari saja atau lebih. Tidak mungkin mendirikan sholatnya tidak lezat, tidak khusyuk. Kalaupun tidak khusyuk, lakukan lagi. Tapi mas, selalu kita lupa terjatuh, ingat. Itulah jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Disitulah poinnya. Jangan lihat, Allah tidak memandang tujuanmu, Allah tidak memandang hasilmu, Allah memandang prosesmu. Kalau kamu naik tangga, jangan pikiranmu terus, meskipun ya niatnya itu ya sampai di atas yang dituju. Misal di apartemen naik tangga. Tapi ketika prosesnya itu dinikmati satu tangga demi tangga begitu satu tangga demi tangga, sambil cerita sama temanmu, sambil dialog sama temanmu, misal jalan, ndak usah terlalu fokus sampai mau lari terpeleset dari tangga, tak jatuh pula lagi di bawah, mengulang lagi, terlalu bernafsu. Dia yang mau terus kepada Allah. Sehingga apa? Teori memang dapat, praktek ya 24 jam paling 5 detik lenyap. Ketika nanti diuji, emosian. Ketika nanti di sini, nanti muncul lagi keakuan dirinya. Ketika dia beribadah, pakai hawa nafsunya sendiri, nafsu ananianya sendiri. Jadi apa? Ya kalau seperti itu, apakah kita hanya mengambil jalur tauhid saja? Bagus dua-duanya. Kadang-kadang di jalur Nur Muhammad, kadang-kadang di jalur tauhid, kadang-kadang jalur Nur Muhammad, kadang-kadang jalur tauhid. Jalur tauhid berzikir,
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 ha. Jalur tauhid. Kadang-kadang jalur Nur Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru sampai diam, sedam-diamnya di Maha Suci. Di balik kosong itu kosong itu nur ilahi. Di balik kosong yang tidak bisa disebut meliputi kosong. Kosong ini bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan? Kosong ini, di balik kosong itu ada lagi yang meliputi kosong. Itulah Tuhan yang sebenarnya hakikat diri Tuhan, tapi jangan disebut. Sampaikan saja di alam ketuhanan itu, di nur ilahiyah itu. Itu sudah sampai di alam ahadiyah. Kenapa kita terlalu sibuk untuk masuk ke alam mulkilah, ke alam malakutlah, kenapa manusia ini tidak sadar? Kenapa tidak suka bersama dengan Allah? Sudah di alam ketuhanan, masih mau masuk alam jin. Masih, bagaimana cara masuk dunia lain, meraga sukma? Apa? Sudah jelas, kamu sudah di alam ketuhanan, alam lahut, dimensi alam lahut. Sudah kamu rasakan itu, sadari itu, kenapa lagi mau masih? Kalau sudah mesra, kemudian Allah perjalankan ke Jabarut ke Malki ya terserah Allah, tidak jadi masalah. Cuma dia suhudnya sudah kuat kepada Allah tidak goyang-goyang lagi. Itulah makanya kata guru-guru kita, kalau ada di depanmu ludahi, hati pikiranmu, apa yang terlintas di pikiran ludahi, hati datang ini assalamualaikum saya ini, hati bisikan-bisikan dalam hati ludahi semua dulu. Khawatirnya kasab-kasabnya itu bukan kasab maknawiyah, bukan kasab robbaniyah, tapi kasab syaitoniyah. Ini yang jadi permasalahan. Sementara kita itu selalu baru juga sebentar 2 bulan sudah saya ini sudah sakti nih, mengalami perjalanan ini, ketemu Nabi Khidir, ketemu ini Allah. Buang dulu semua itu. Tidak disuruh buang ilmunya, tidak disuruh buang pelajarannya, pemahaman teori-teorinya, tidak. Disimpan dulu. Khotir saja ada 5, ada yang mengatakan 4. Suara-suara bisikan-bisikan lintasan itu. Diam dulu, perbanyak dulu wukuf di Arafah. Diamkan pikiran perasaanmu di padang Arafah, di tengah-tengah. Jadi itu ya, artinya puncak daripada itu semua adalah musyahadah. Nah kalau sudah musyahadah, alhamdulillah tinggal musyahadah terus. Nggak usah bagaimana fana, apa yang fana, nggak usah, musyahadah saja terus. Sampai diam pikiran perasaan udah fana, terganti. Tanpa dibayang-bayangkan rumah hilang, alam semesta hilang. Wah itu pengalaman gue biar lagi. Bukan begitu. Sadar sesadar-sadarnya, namun sadar Allah. Bukan kita menghilang. Seseorang sadar tentang nur ilahi, maha suci, kosong, itu sudah di alam lahut. Kalau dia misalnya sekarang, dengan nuraninya merasakan, menyadari atau mensyuhudkan pandangannya di maha suci yang kosong, itu sudah di alam laut. Mau kemana lagi? Mau kemana? Di atasnya itu sudah tidak bisa disebut. Di baliknya itu Allah Ta'ala hakikat Rabbul Izzati kun hizat, di balik kosong, meliputi kosong, tidak ada batasnya. Macam mana disebut kayak mana? La sautin wala harfun, kelulidah dengan zauq, dengan musyahadah kepada nur ilahi, diamlah di situ. Kalau sudah menyaksikan nur ilahi, diam di situ.
Baru di balik nur ilahi itulah Allah Ta'ala, hakikat Allah Ta'ala. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Mudah-mudahan di hari Idul Adha ini banyak-banyak wukuf di Arafah sampai 5 hari ke depan. Jangan cuma 5 hari, sampai seterusnya sampai mati. Nah, oke. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.